Dalam semesta Naruto, terdapat beberapa Kekkei Genkai yang dianggap langka karena jumlah penggunanya yang hanya satu orang saja. Kekkei Genkai sendiri merupakan kekuatan yang spesial di mana hanya sebagian orang saja yang memilikinya. Hal tersebut terjadi berkat adanya sesuatu yang tidak biasa dalam DNA mereka. Kekuatan dari Kekkei Genkai sangat luar biasa. Beberapa contoh dari Kekkei Genkai misalnya Sharingan atau Byakugan yang menjadi warisan keluarga Uchiha dan Hyuga. Bisa juga teknik untuk mengendalikan serangga seperti yang dilakukan klan Aburame. Namun, sebagian dari Kekkei Genkai tersebut ada yang dianggap langka. Hal ini dikarenakan jumlah penggunanya yang hanya satu orang. Apa saja Kekkei Genkai tersebut? Swift Release. Penjelasan mengenai cara kerja dari Swift Release masih jadi sebuah teka-teki besar hingga saat ini. Namun, pada fans sendiri berspekulasi jika Kekkei Genkai ini ada kaitannya dengan Kekkei Genkai lain yaitu Wind Release. Satu-satunya pengguna dari Swift Release adalah Hiruko. Dalam ceritanya, Hiruko terlahir tanpa memiliki kekuatan apapun. Dan dia berusaha keras untuk menutupi kekurangannya. Dia kemudian mengembangkan sebuah teknik bernama Chimera Technique yang membuatnya bisa mendapatkan atau menggunakan Kekkei Genkai milik targetnya. Caranya adalah dengan menyatukan tubuhnya dengan tubuh sang target. Meskipun kemudian Hiruko mampu menggunakan berbagai Kekkei Genkai. Yang paling fenomenal adalah Swift Release di mana dia mampu bergerak secepat kilat. Bahkan, pengguna taijutsu hebat pun tidak akan sanggup mengimbangi kecepatannya. Shikutsumyaku. Shikutsumyaku merupakan Kekkei Genkai dari klan Kaguya dan pertama kali diperkenalkan oleh Kimimaro dari Desa Suara. Kemampuan Kekkei Genkai ini membuat penggunanya bisa memanipulasi tulang atau struktur tulang dalam tubuh penggunanya. Dan kemudian menggunakannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Kimimaro juga bisa mengatur kepadatan tulang tersebut dan menjadikannya sesuatu yang lebih keras dari besi. Bukti nyata dari kedahsyatan Kekkei Genkai ini adalah ketika Kimimaro tidak mengalami kesulitan apapun ketika menghadapi Cakra Kyuubi Naruto, Rock Lee dan Gaara sekaligus. Sebenarnya, Kimimaro jadi satu-satunya yang tersisa dari pemilik Kekkei Genkai ini. Namun, dengan tewasnya Kimimaro yang merupakan keturunan terakhir dari klan Kaguya, akhirnya membuat Kekkei Genkai ini resmi punah. Ice Release. Ice Release atau pelepasan es merupakan Kekkei Genkai dari klan Yuki yang berasal dari Desa Ombak. Kemampuan ini pertama kali diperlihatkan oleh Haku, partner dari Zabuza di misi awal dari tim 7. Dengan menggunakan kemampuan ini, penggunanya bisa memanipulasi kekuatan es sesuai dengan keinginannya. Dalam momen pertarungan Haku menghadapi tim 7 diperlihatkan bagaimana kemampuan ini sangat mematikan. Beberapa contoh teknik mengerikan dari Kekkei Genkai ini adalah Ice Mirroring atau cermin es di mana Haku bisa berpindah dari satu cermin ke cermin yang lain dalam kecepatan tinggi. Dan dia juga bisa menyerang musuhnya yang terjebak di dalamnya. Kakashi sendiri mengakui bahwa kekuatan ini melebihi kemampuannya. Sejauh ini, hanya Haku yang diketahui sebagai pengguna Ice Release. Yang menarik adalah dalam novel Sasuke Retsuden, Sasuke pernah mencoba untuk menggunakan Kekkei Genkai ini dengan menggabungkan Water dan Wind Release. Namun, efek dan kedahsyatannya tidak sama dengan pengguna Ice Release yang asli. Scorch Release. Scorch Release bisa dibilang merupakan salah satu kemampuan dan Kekkei Genkai yang paling langka dalam semesta Naruto. Satu-satunya pengguna dari Kekkei Genkai ini adalah Pakura yang merupakan shinobi dari desa Sunagakure. Kemampuan Kekkei Genkai ini memberikan Pakura kesempatan untuk membakar orang dari dalam. Dengan menggunakan cakranya.
Hal ini dikarenakan Kekkei Genkai tersebut membakar atau menguras seluruh kelembapan dari tubuh korbannya. Squad Release sendiri merupakan gabungan antara Wind dan Fire Release. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat diperlihatkan bagaimana Pakura mampu menghancurkan banyak pasukan aliansi dengan teknik miliknya ini. Dia bahkan mampu menghancurkan sebuah wilayah hutan yang luas dengan kekuatannya. Crystal Release. Seperti namanya, Crystal Release membuat penggunanya mampu untuk menciptakan kristal di sekitarnya atau memanipulasi batu kristal sesuai keinginan mereka. Jika pada level biasa saja Kekkei Genkai ini sudah sangat berbahaya, pada tingkatan yang lebih tinggi, penggunanya bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan struktur kristal yang lebih masif dan lebih kompleks. Salah satu keuntungan terbesar dari Kekkei Genkai Crystal Release ini adalah adanya kemiripan dengan salah satu Kekkei Genkai terkuat lainnya, yaitu Wood Release. Dengan kekuatan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Kekkei Genkai ini menjadi salah satu Kekkei Genkai terkuat. Guren adalah satu-satunya pengguna dari Kekkei Genkai Crystal Release. Dan di animenya diperlihatkan bagaimana dia mampu menciptakan sebuah kubah besar berbentuk kristal. Dia juga mampu menciptakan labirin yang tidak mampu ditembus oleh pengguna Byakugan sekalipun. Kekkei Genkai Klan Jugo. Beberapa anggota dari klan Jugo memiliki kemampuan unik untuk bisa menyerap energi alami dari lingkungan sekitarnya. Namun, dalam ceritanya sendiri diketahui bahwa hanya Jugo yang mampu memaksimalkan seluruh potensi milik klannya. Dengan kekuatan Kekkei Genkai tersebut, Jugo kemudian bisa bertransformasi menjadi sosok mengerikan yang kemudian disebut sebagai Sage Transformation. Bisa dibilang, Sage Transformation ini mirip dengan Sage Mode. Ketika bertransformasi, tubuh Jugo bisa berubah menjadi senjata yang mematikan. Misalnya, lengan miliknya dan juga kakinya bisa dimodifikasi untuk meningkatkan kecepatan. Jugo juga mampu memindahkan cakra senjutsu miliknya ke orang lain. Seperti halnya Kimimaro, sejauh ini Jugo jadi satu-satunya anggota dari klannya yang menggunakan Kekkei Genkai tersebut.